Nah, ini ada teknik dasar analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif, ada mean, rata-rata ya, nilai rata-rata dari sekumpulan data, median, nilai tengah dari sekumpulan data, modus, nilai yang paling sering muncul. Yang selanjutnya ada standar deviasi, mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-ratanya. Selanjutnya ada statistik inferensial, regresi linear, menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Uji hipotesis, menguji apakah perbedaan dalam data terjadi secara kebetulan atau memiliki makna signifikan. Selanjutnya ada data mining dan machine learning. Ini ada clustering, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. Selanjutnya ada C classification, menentukan kategori suatu data berdasarkan pola yang telah ditentukan. Alat dan software untuk analisis data. Untuk melakukan analisis data, ada berbagai alat yang dapat digunakan, mulai dari yang sederhana hingga lebih kompleks. Nah, ini ada yang pertama ada Microsoft Excel atau Google Sheet untuk pengolahan data sederhana dengan fungsi statistik dan visualisasi. Google Analytics untuk menganalisis data pengguna website. Tableau dan Power BI untuk membuat visualisasi data interaktif. Python atau R ya untuk analisis data lanjutan dan machine learning. SPSS dan SAS untuk analisis statistik yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya saya akan membahas menggunakan data untuk menginformasikan keputusan desain. Pentingnya data dalam keputusan desain. Desain yang efektif tidak hanya berdasarkan intuisi atau kreativitas, tetapi juga didukung oleh data. Data membantu desainer memahami audiens, mengevaluasi efektivitas desain, dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Beberapa manfaat utama pengguna data dalam desain. Mengidentifikasi preferensi pengguna. Data membantu memahami apa yang disukai atau tidak disukai oleh audiens. Mengurangi subjektivitas, keputusan berbasis data lebih objektif dibandingkan hanya mengandalkan opini pribadi. Yang ketiga, mengoptimalkan desain untuk kinerja yang lebih baik. Data membantu menemukan elemen desain yang paling efektif. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna. Desain yang didasarkan pada analisis data lebih sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Nah, ini ada jenis yang digunakan dalam desain ya. Yang pertama ada data kuantitatif, numerik dan ukur. Lalu lintas pengguna website ya, ada Google Analytics, ada Hotjar. Tingkat konversi, ini pengguna yang menyelesaikan tindakan tertentu. Waktu yang dihabiskan pada suatu halaman. Tingkat interaksi dengan elemen desain, ada CTA, tombol, navigasi, dan lain-lain. Yang kedua ada data kualitatif, non-numerik dan subjektif, yaitu ada feedback pengguna dari survei atau wawancara, komentar atau ulasan di media sosial, observasi perilaku pengguna atau usability testing, heat maps, dan rekaman sesi. Proses menggunakan data dalam keputusan desain ya, ada tahapan dalam penggunaan data untuk desain. Yang pertama, menentukan tujuan desain. Apa yang ingin dicapai dengan desain? Misalnya meningkatkan konversi, mempermudah navigasi, meningkatkan engagement. Yang kedua, mengumpulkan data yang relevan menggunakan alat analisis seperti Google Analytics, survei, atau wawancara. Yang ketiga, menganalisis data, mencari pola, tren, dan insight yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain. Yang keempat, menguji hipotesis dengan eksperimen, melakukan A/B testing untuk prototyping berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Yang kelima, menerapkan perubahan desain, mengoptimalkan elemen desain berdasarkan hasil analisis dan eksperimen. Yang keenam, memantau dan mengevaluasi hasil, apakah perubahan desain meningkatkan performa berdasarkan data barunya. Teknik menggunakan data dalam desain, yang pertama ada riset pengguna, menggunakan data survei dan wawancara untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna, menggunakan persona pengguna yang dibuat berdasarkan data demografis dan perilakunya. Kalau A/B testing ini menguji dua versi desain yang berbeda untuk melihat mana yang lebih efektif. Contohnya menguji warna tombol beli sekarang, merah atau hijau, dan melihat mana yang memiliki tingkat klik lebih tinggi. Heat maps dan user tracking. Heat maps menunjukkan area pada halaman web yang paling sering diklik atau diperhatikan. Session recording merekam perjalanan pengguna di dalam situs untuk mengidentifikasi hambatan dalam navigasi. Analisis tren dan benchmarking. Menganalisis data industri atau pesaing untuk memahami tren desain yang sedang berkembang. Menggunakan Google Trends untuk melihat minat audiens terhadap elemen desain tertentu. Usability testing. Mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan desain dan mengumpulkan feedback tentang kemudahan pengguna. Nah, selanjutnya ada alat yang digunakan untuk menganalisis data dalam desain. Alatnya ada 6 ya, di sini ada Google Analytics. Ini fungsinya menganalisis perilaku pengguna di website. Ada Hotjar. Ini fungsinya heat maps dan user session recording seperti yang kita bahas sebelumnya. Figma atau Adobe XD, prototyping dan user testing. Crazy Egg, ini buat mendeteksi heat maps dan A/B testing juga bisa. Google Form, Typeform, ini survei dan feedback pengguna. Tableau dan Power BI, visualisasi data untuk analisis lebih lanjut.